Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatibi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita tetap selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai waktu ini. Kedua, salawat serta salam tetap selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu ceramah agama, yaitu dengan tema akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakon. Bentuk jamak dari khuluku, yang artinya adalah tingkah laku, atau perangai, atau tabiat, atau moral. Pengertian akhlak menurut istilah adalah al-khuluqu halu nafsiyahu tasduru anhal af'alu bisuhulatin, yang mana artinya akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan kembali. Jadi akhlak itu adalah daya atau kekuatan dalam jiwa kita untuk mendorong kita berbuat sesuatu, kita berbuat kebaikan, kita berbuat keburukan, dan itu mudah atau spontan kita lakukan setiap hari tanpa kita harus berpikir dan direnungkan kembali. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tidak spontan, itu tidak baik menurut pandangan akal dan agama. Maka tindakan spontan itu disebut akhlak yang baik, atau akhlakul karimah, atau akhlakul mahmudah. Sebaliknya, apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tindakan spontan itu disebut akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Jika seorang beramal mengeluarkan uangnya untuk membangun masjid atau madrasah atau musola, dan amal itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut termasuk berakhlakul mulia. Begitu pula apabila kita melihat seorang fakir miskin yang kelaparan, lalu kita menolongnya, memberikan ia makan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasihan terhadap sesama manusia, apalagi sesama muslim, maka perbuatan yang seperti itu termasuk akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Akan tetapi jika perbuatan seperti itu beramal untuk membangun masjid atau madrasah atau musola dan lain-lain, dan menolong orang miskin, membantu teman atau tetangga yang memerlukan bantuan,
dan bantuan tersebut, perbuatan-perbuatan lainnya dilakukan karena ingin dipuji orang atau ingin mendapat keuntungan pribadi, maka perbuatan orang yang demikian ini tidak termasuk akhlak yang mulia, melainkan perbuatan yang disebut dengan riya atau pengen dilihat orang kebaikannya saja. Riya ini termasuk akhlak yang tercela. Maka hadirin jemaah sekalian, jauhilah perkara riya, karena riya akan menghancurkan hidup kalian. Akhlak yang baik bukan terletak pada perbuatan yang lahir atau terlihat, akan tetapi terletak pada segi dorongan hati nurani yang ikhlas atau niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak menurut ajaran Islam, karena dasar dari ajaran Islam adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Maka dasar akhlak juga adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Al-Quran adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dan akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ukuran baik dan buruk tersebut ditentukan dalam Al-Quran adalah firman Allah. Maka kebenarannya wajib diyakini oleh setiap muslim. Ada suatu keterangan yang menyebutkan bahwa seperempat dari isi kandungan Al-Quran memuat tentang akhlak, baik secara teoris maupun secara praktis. Tidak kurang dari 1504 ayat memuat penjelasan mengenai akhlak. Ayat-ayat Al-Quran yang berkenan dengan akhlak antara lain, yang pertama dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Kemudian yang kedua ada dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat atau Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ini kita sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang patut kita contoh, yang patut kita tiru akhlaknya. Karena hanya Nabi Muhammad lah seorang panutan dalam umat Islam di seluruh dunia. Dari keterangan ayat-ayat Al-Quran dapat diketahui bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat budi pekerti yang luhur yang harus diteladani oleh setiap muslim. Banyak ucapan atau hadis Nabi yang berkaitan dengan akhlak. Antara lain hadis yang pertama, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Ini kata Rasulullah, bukan kata presiden, bukan kata DPR, akan tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apabila dia pengen mukmin, pengen imannya itu sempurna, maka perbaikilah akhlak kalian semua. Terus hadis yang kedua, innama buistu liutammima makarimal akhlaq, rawahu Ahmad. Yang artinya sesungguhnya aku, yaitu Muhammad, hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak yang manusia yang sudah rusak. Bayangkan zaman dulu, zaman jahiliyah, zina diperbolehkan, mabuk diperbolehkan, semuanya diperbolehkan. Setelah lahirnya Rasulullah dan diangkat menjadi nabi, Rasulullah memperbaiki akhlak umat manusia pada zaman jahiliyah tersebut. Tujuan akhlak dalam agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Karena ridha Allah itu adalah sudah tertanam dalam diri seorang muslim. Seorang muslim dan sudah menjadi hiasan indah dalam kehidupan. Maka semua perbuatan dilakukan dengan ikhlas. Seorang siswa menuntut ilmu tidak hanya untuk meraih kepandaian. Seorang pedagang berjualan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Seorang petani bekerja di ladang tidak cuma ingin memperoleh hasil panen yang banyak. Orang menolong sesama bukan hanya sekedar bahwa hidup ini perlu saling menolong. Akan tetapi semua itu dilakukan seorang muslim juga dalam rangka beribadah kepada Allah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, terbentuknya pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku yang terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, terwujudnya perbuatan yang terpuji dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak terpuji senantiasa berusaha agar selalu tindakannya tidak menyusahkan orang lain, akan tetapi selalu menyenangkan dan mendatangkan manfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Yang keempat, terhindarnya perbuatan yang hina dan tercela. Dunia ini penuh godaan dari perempuan, godaan dari narkoba, godaan yang mana-mana. Setan dengan berbagai bujuk rayu dan tipu dayanya senantiasa berusaha agar manusia terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan akhlak adalah mencegah perbuatan hina dan tercela. Kenapa begitu? Karena dengan kita berakhlak yang baik, berakhlakul karimah, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan yang tercela. Seperti kita hormat kepada kiai, masa kita mau menginjak kiai tersebut? Kan tidak mungkin. Karena kita udah berakhlak karimah, maka kita insya Allah akan dijauhkan dari perbuatan hina dan tercela. Hadirin rahimakumullah. Akhlak menurut objeknya itu terbagi menjadi banyak. Kepada siapa akhlak itu ditunjukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meliputi antara lain adalah ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, beramal karena Allah, takut kepada Allah, tawaddu kepada Allah, tawakal kepada Allah, taubat dan nadam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meliputi antara lain taat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu akhlak seorang muslim, seorang umat Islam kepada junjungannya, kepada panutannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada keluarga, yaitu meliputi antara lain adalah akhlak terhadap kedua orang tua, saudara, nenek, kakek, paman, keponakan, dan lain sebagainya. Maka kita itu harus berakhlak kepada orang tua, terutama kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Di mana ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita selama 9 bulan dalam kandungan, dia tidur susah memikirkan apa yang ada di dalam kandungannya. Karena kenapa begitu? Dia ketika melahirkan, dia ingin melahirkan kalian ke dunia bumi ini, ke muka bumi ini. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia pertaruhkan nyawanya hanya untuk kalian. Maka janganlah sampai kalian mempunyai akhlak yang tercela kepada kedua orang tua. Karena dengan akhlak yang tercela, maka kalian akan menjadi durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun juga kepada saudara kita, kita harus menjaga silaturahmi kita. Mungkin pada era zaman sekarang ini, yang dibilang zaman Gen Z, itu banyak sekali perpecahan antara saudara-saudara hanya karena dengan harta warisan, rebutan harta warisan milik orang tua. Akhirnya mereka berebutan dan terjadilah pertengkaran, perpisahan antara saudara, permusuhan antara sesama saudara. Maka hadirin yang dirahmati Allah, janganlah kalian seperti mereka yang sudah terlanjur bermusuhan dengan saudaranya. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada orang lain. Akhlak kepada orang lain ini adalah akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada kaum yang lemah dan sebagainya. Maka kita dengan tetangga harus saling berakhlak yang baik, menjaga silaturahmi yang baik, agar kita selalu mendapatkan ketenangan di dalam muka bumi ini. Dan juga kita harus berakhlakul yang baik kepada sama muslim. Kita harus saling menjaga silaturahmi sama muslim. Kemudian menjaga akhlak kepada kaum yang lemah, kepada kaum fakir miskin, kepada kaum yang kekurangan. Maka kita harus membantunya, membantu para kaum yang lemah dengan ikhlas dan akhlakul yang karimah. Yang terakhir adalah akhlak kepada alam lingkungan, meliputi antara lain adalah menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, dan menyayangi binatang. Binatang seperti kucing masuk ke dapur makan ikan, diusir sama kalian, bahkan ada yang dipukul oleh kalian. Jangan seperti itu. Kita juga harus selalu berakhlak baik sesama makhluk hidup, apalagi hewan dan tumbuhan itu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari ceramah tersebut kita dapat mengambil intisari dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jagalah akhlakmu, maka kamu akan selamat di dunia ini. Mayyahfaduna akhlaqan fid dunya fahuwa salamatan fid dunya wal akhirah.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, syukran kasiran ala ihtimamikum iyana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.